فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan sehingga bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sebelum kita masuk tema yang telah disiapkan pada malam hari ini, mengingatkan saja karena kondisinya pas turun hujan, maka saya mengingatkan saya pribadi dan bapak-bapak semuanya yang mungkin belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Apa doa ketika turun hujan? Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang bermanfaat. Saya kemarin lihat foto
wisata air di Pekalongan Barat wisata air, Pekalongan Timur wisata air, Pekalongan Utara wisata air, Pekalongan Selatan juga wisata air. Artinya hampir sebagian besar wilayah kota Pekalongan tergenang air, yang mungkin juga di daerah pesisir seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan yang turun ini adalah hujan yang diberikan oleh Allah manfaat dan barokahnya, dan bukan menjadi hujan yang merupakan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin minum dulu, bismillah. 2 pekan saya tidak bertemu dengan panjenengan, agak sedikit grogi malam hari ini saya. Apalagi dengan rambut yang berbeda, jadi fokus panjenengan juga berbeda juga. Iya, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah naiknya kelas seorang muslim. Naiknya atau naik kelasnya seorang muslim. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang insya Allah panjenengan pernah mendengar, minimal pernah dengar, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang menemui Nabi Muhammad SAW dalam keadaan pakai baju putih, rambutnya hitam, klimis, ganteng, wajahnya bersinar. Dan dari raut wajah beliau, malaikat Jibril, seakan-akan orang ini atau malaikat Jibril yang berubah bentuk sebagai manusia, seakan-akan bukan orang yang baru saja safar dari jauh. Karena penampilannya masih bersih, klimis, rambutnya hitam, bajunya rapi, putih. Kemudian duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu bertanya berbagai macam perkara. Yang pertama, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang agama Islam. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Islam itu adalah singkatnya rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Atau puasa dulu atau zakat dulu? Syahadat, puasa, syahadat, sholat, zakat atau puasa? Tidak apa-apa, puasa atau zakat, habis itu zakat atau puasa, setelah itu haji bagi yang mampu. Kemudian tanya lagi malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang apa itu iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Setelah itu bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Pertama bertanya tentang Islam, yang kedua bertanya tentang iman, yang ketiga bertanya tentang ihsan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab lagi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau belum bisa melihat Allah atau belum bisa menyeakan-akankan melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti
melihatmu. Itu ihsan. Setelah itu bertanya tentang kapan hari kiamat dan seterusnya, dan itu bukan topik yang ingin kita sampaikan. Setelah selesai bertanya berbagai macam hal, malaikat Jibril yang postur tubuhnya manusia, beliau akhirnya izin pamit pergi. Setelah malaikat Jibril tadi pergi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Barusan ini yang datang, rambutnya hitam, kelimis, bajunya necis, putih, bersih, wajahnya bersih, seakan-akan bukan orang jauh. Itu adalah Jibril. Datang kepada kalian, datang kepada saya dan kepada kalian semua, tujuannya untuk mengajari kepada kalian ilmu-ilmu agama. Oke, di sini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, Jibril alaihissalam sebenarnya datang kepada Nabi Muhammad itu bukan karena tidak tahu. Kan tadi Jibril bertanya itu, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, apa tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Sebenarnya Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad bukan karena tidak tahu, tapi Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tujuannya agar jawaban Nabi Muhammad bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Nah, di antara pelajaran yang diajarkan oleh Jibril dengan metode bertanya kepada Nabi Muhammad adalah bahwa, penting ini dicatat atau diingat-ingat, bahwa dalam agama ini, agama yang kita peluk ini yaitu agama Islam, ada 3 tingkatan. Agama ini bukan satu tingkatan saja. Siapa yang telah masuk Islam berarti sudah selesai perkara, enggak. Tapi dalam agama ini ada tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Tingkatan yang naik lagi adalah iman. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bahwa agama ini, agama Islam itu tidak hanya satu tingkatan saja. Tapi agama Islam ada berapa tingkatan tadi? 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Kata para ulama, apa perbedaannya antara Islam, iman dan ihsan? Saya ingin berbicara sedikit aja perbedaan tentang Islam dan iman. Kata para ulama, Islam itu kaitannya dengan masalah hal-hal yang zahir. Islam itu kaitannya tentang masalah hal-hal yang zahir. Kalau iman itu kaitannya tentang masalah hal-hal yang batin. Kalau Islam kaitannya tentang masalah yang nampak dan dilihat oleh orang, tapi kalau iman itu kaitannya tentang masalah hati yang itu tidak dilihat oleh orang. Makanya dalam agama Islam, sesuatu yang zahir itu bagus. Perubahan dari sisi zahir itu bagus. Yang tadinya nggak pakai peci, akhirnya seneng pakai peci. Yang tadinya senengnya pakai laptopan, laptop, you can see my kelek ya. Yang tadinya mungkin laptopan aja, alhamdulillah sudah mulai seneng pakai gamis. Yang sudah mulai seneng pakai baju koko. Yang tadinya pokean tok, boxeran, akhirnya alhamdulillah sudah pakai sesuatu yang dapat menutup aurat. Yang tadinya mungkin gak pernah ke masjid, alhamdulillah sudah mulai datang ke masjid. Itu ada sisi perubahan zahir atau batin, Bapak dan Ibu? Zahir, nampak, betul, itu bagus dan itu diapresiasi dalam agama Islam. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat pada sesuatu yang nampak dari kalian saja. Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak
melihat bentuk kalian, tapi apa yang Allah lihat? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan melihat amalan kalian. Maka pada hari ini dan malam hari ini, tema yang diminta oleh saya dari takmir adalah naik kelasnya seorang muslim. Alhamdulillah, kita di sini semua dikumpulkan oleh Allah yang tadinya mungkin punya masa lalu. Kita semua, saya pribadi punya masa lalu dan tidak perlu diungkit. Nggak perlu saya ceritakan di sini masa lalu saya. Dan panjenengan juga insya Allah punya masa lalu dengan berbagai macam background masa lalu panjenengan. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah tutup masa lalu kita, dan hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa duduk bermunajat, mendengarkan kalimat-kalimat Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Muhammad, mencerahkan iman, menenteramkan hati. Ada banyak perubahan-perubahan fisik yang mulai berubah dari diri kita. Maka saatnya kita naik kelas. Bukan hanya sekedar kita berbangga diri atau merasa cukup setelah kita berubah fisiknya, tapi mari kita berbenah. Bukan hanya sekedar fisik saja yang berubah, tapi mari kita juga berbenah, hati kita juga semakin berubah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukup madep sekali ketika dulu pernah mendengar kajian dari salah seorang ustadz yang telah meninggal dunia. Saya izin minum. Bismillah. Beliau pernah mengatakan, kalau tidak salah Ustadz Armen Halim Naru. Ustadz Armen Halim Naru rahimahullahu taala, beliau telah meninggal dunia. Beliau, judul kajiannya kalau tidak salah, Untukmu yang berjiwa hanif. Untukmu yang berjiwa hanif. Beliau pernah menyampaikan, kalau nggak salah di judul kajian itu beliau mengatakan, jangan sampai setelah berubahnya lektok kemudian menjadi baju koko. Ini bahasa saya ya, bukan bahasa beliau, tapi saya bahasakan dengan bahasa saya. Jangan sampai berubahnya pokean kita sehingga kemudian menjadi sarung, menjadi celana. Yang tadinya kaosan oblong, kemudian sekarang kita pakai baju koko. Yang tadinya mungkin terbuka auratnya, tidak pakai kerudung, dan sekarang kita pakai kerudung. Bahkan kita alhamdulillah diberikan oleh Allah menggunakan jilbab dan bahkan menggunakan cadar misalkan. Maka jangan sampai perubahan fisik yang setelah kita berubah dan setelah kita mengenal agama Allah, mengenal hadis Nabi Muhammad, mengenal Al-Quran, menjadikan hati kita semakin keras. Itu nasihat beliau langsung bagi saya, itu tek sekali. Jangan sampai setelah kita ngerti bahwa ini halal, ini haram, bahwasanya setelah kita mengerti nutup aurat itu wajib, kemudian kita hatinya semakin keras. Maksudnya bagaimana hatinya semakin keras? Akhirnya melihat, mohon maaf, melihat sinis terhadap saudara kita yang mungkin belum pakai kondom. Jangan sampai yang tadinya kita dulu pokean, kemudian setelah Allah kasih kita hidayah menggunakan sarung menutup aurat, kemudian kita melihat sinis terhadap orang yang mungkin masih seperti kita dahulu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur bahwa perbedaan kita sekarang dengan teman-teman kita yang sekarang yang model mereka seperti kita dahulu, itu bedanya cuma satu. Kita sudah dapat hidayah dan mereka belum diketuk hidayah. Itu saja. Dan yang mendapatkan hidayah bukan karepnya kita, tapi kita dapat hidayah karena ketukan dari Allah. Maka nggak pantas untuk kita memandang sinis orang lain yang mungkin pakaiannya belum sama seperti pakaian kita. Jangan sampai kita memandang sinis dari atas sampai ke bawah, dilihat terus. Saya punya pengalaman yang kurang mengenakan, tapi sebelum itu saya ingin cerita. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada seseorang yang namanya Abdullah. Tapi hamba ini atau sahabat Nabi Muhammad ini dikenal dengan khimar. Khimar itu artinya keledai. Yang namanya keledai itu biasanya istilah atau julukan bagi sesuatu yang pandir, bodoh bahasanya, bebel, ya.
Apalagi pandir mending halus, bodoh lumayan, bebel sudah ya. Ya. Tolol ya, sudah, neman sudah ya. Itu himar, dijuluki sebagai himar. Kenapa himar? Karena dia ini kalau dikandani ngeyel. Tapi orang ini lucu. Dalam sebuah riwayat dia disebut mudhikun nabi. Orang ini selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW tersenyum. Nabi Muhammad itu senyum kalau ngelihat tingkahnya orang tadi, karena orangnya lucu tapi ya bebel kandani angel. Orang itu sering sekali dibawa kepada Nabi Muhammad SAW karena konangan ketahuan minum khamar. Dibawa ke Nabi Muhammad minum khamar. Sudah dicambuk, sudah dihukum sama Nabi Muhammad. Kemudian pulang lagi, beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian minum khamar lagi. Dibawa lagi, didatangkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadza minum khamar lagi ya Rasulullah. Dihukum lagi sama Nabi Muhammad, balik lagi, beberapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah, hadza minum khamar lagi ya Rasulullah. Terus seperti itu. Kalau jenengan lihat orang itu kan gemes ini ya. Ini orang tobat-tobat, ya Allah. Dan itu yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad yang lain. Ini kok orang kok dedel sekali gitu loh. Dibawa ke Nabi Muhammad karena alasan satu dan itu gak berubah-ubah. Karena alasan minum khamar. Besoknya lagi bawa lagi, dihukum lagi. Keesokan lagi, lusanya dihukum lagi, dibawa lagi ke Nabi Muhammad karena satu hal, yaitu sering minum khamar. Setelah seringnya orang tadi dibawa ke Nabi Muhammad, akhirnya ada salah satu sahabat, lihat ini, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW nyeletuk karena saking seringnya melihat orang tadi yang dijuluki sebagai himar atau namanya Abdullah tadi sering dibawa ke Nabi Muhammad karena ketahuan minum khamar dan itu sudah sering dihukum. Sahabat Nabi tadi mengatakan ahzaqallah, mendoakan dengan doa jelek. Bahasanya kalau sekarang mungkin nyinyir. Tahu nyinyir ya? Nyinyir itu ngeledek. Anggap menjadikan orang itu seakan-akan rendah di hadapan saya. Dinyinyiri. Ahzaqallah, semoga Allah menghinakanmu. Karena ya sebenarnya sahabat tadi pun kalau saya dan panjenengan di posisi yang sama mungkin akan mengucapkan hal yang demikian. Karena orang ini berulang kali dibawa ke Nabi Muhammad karena sebab minum khamr dan gak kapok-kapok gitu loh. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW mendengar orang tadi atau sahabat tadi mengucapkan ahzaqallah, semoga Allah menghinakanmu, maka Nabi Muhammad SAW ketika itu langsung berubah wajahnya dan beliau sangat marah. Beliau mengatakan la taf'al, jangan kau ucapkan itu lagi. Wala takunu aunan lisyayatin, jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk orang tadi. Artinya mudahnya gampangnya adalah engkau diselamatkan untuk tidak minum khamr karena engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak minum khamr bukan karena dirimu tidak suka khamr, tapi dirimu ditolong oleh Allah karena tidak minum khamr. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai melecehkan, merendahkan orang lain yang mungkin belum mendapatkan hidayah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada dirimu. Lihat Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Orang tadi atau Abdullah atau himar tadi, dia melakukan maksiat atau bukan? Maksiat atau bukan tadi itu? Maksiat, minum khamar. Tapi ketika diledek, ketika direndahkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan pun tidak boleh dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita meledek, merendahkan orang lain yang dia tidak berbuat maksiat. Bisa dipahami? Lihat ini, Nabi Muhammad SAW saja bersikap sangat tegas ketika melihat seseorang merendahkan orang lain karena orang lain berbuat maksiat. Apalagi kalau seandainya kita melihat orang lain yang sebenarnya bukan perbuatan maksiat, kemudian kita merendahkannya. Misal contoh kita pulang dari pengajian, kemudian lewat depan rumah seseorang yang dia nyetel atau TV, mungkin dia santai di depan rumahnya, kemudian kita lewat, mungkin tidak terucap, tapi lewat hati, kaya aku sih yo barbarip tangri isya ki mbok aja jegak-jegok ning ngarep ngomah tok.
nganggur kok kuwi kok kaya aku sih jane ngrungokke pengajian oleh pahala, oleh teh hangat misal. Wong kok kaya kae. Membanggakan diri walaupun itu tidak terucap. Tapi itu yang menjadikan sesuatu dia merasa ujub. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu penyakit kita bersama, bukan penyakit kita lah, penyakit saya. Saya dulu juga pernah mengalami fase demikian. Ketika mungkin awal-awal kenal, ketika mungkin yang dulunya punya masa lalu, kemudian berubah secara fisik. Mari saatnya kita berubah, bukan hanya fisik saja, tapi hati juga ikut berubah. Jangan pernah melecehkan, atau jangan pernah merendahkan, atau jangan pernah memandang sinis. Dilihat dari atas sampai ujung kaki. Lihat lagi, ulangi lagi. Beda lagi, oh beda sama saya, nggak diajak ngobrol. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin sampaikan satu hal. Ucapan seorang ulama besar, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah mengatakan, Al-haqqu thaqil. Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Di luar sana banyak musuhnya. Lewat pintu syahwat, pencurian, pemerkosaan, perzinaan, minum khamr, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan, kebatilan-kebatilan di luar sana banyak. Sehingga memegang kebenaran itu adalah sesuatu yang berat. Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Sholat itu berat. Ngajak orang itu berat. Berdakwah itu berat. Pokoknya kebenaran itu berat. Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Kemudian beliau katakan lagi, dan ini nasihat untuk saya dan panjenengan semuanya, karena kita sama-sama punya beban dakwah di atas punggung kita masing-masing. Saya ingatkan bersama bahwa saya dan panjenengan sama-sama punya beban untuk mendakwahi orang lain. Bedanya kalau mungkin saya lewat dakwahnya pengajian seperti ini, tapi kalau panjenengan dakwahnya sesuai dengan profesi masing-masing. Yang jadi bos bahan, ya dakwah lewat bahan. Gimana dakwah lewat bahan? Wallahu ta'ala alam. Yang jadi bos kancing, ya mungkin dakwah lewat kancing. Yang jadi macam-macam, pokoknya semua punya andil dan peran dakwah masing-masing. Jangan pernah digambarkan dan jangan pernah dikerucutkan atau dikecilkan makna dakwah itu hanya untuk ustadz saja. Lah. Dakwah itu adalah tugas bersama. Dakwah adalah tugas suami mendakwahi istri dan anaknya. Istri juga punya peran untuk dakwah mendakwahi anaknya. Seorang anak juga punya peran dakwah ketika mendakwahi kakak adiknya, atau mendakwahi ibunya, mendakwahi bapaknya ketika mungkin bapak atau ibunya belum tahu. Seorang kepala rumah, seorang kepala RT juga punya peran dakwah. Masyarakat biasa punya peran dakwah. Pokoknya semuanya punya peran dakwah bersama-sama. Jangan pernah kita maknai bahwa dakwah itu hanya milik ustadz saja, tapi dakwah milik kita bersama. Kemudian orang tadi atau Syekh Albani tadi mengatakan al-haqqu thaqil, kebenaran itu berat. Fala tusqiluhu akthar bisu'i akhlaqikum. Maka jangan pernah menjadikan kebenaran yang sudah berat ini menjadi tambah berat karena sebab jeleknya akhlak-akhlak kita bersama. Oke? Dakwah ini bisa diterima oleh masyarakat itu butuh proses yang sangat berat. Maka jangan sampai proses yang berat itu akan semakin berat karena akhlak kita yang jelek. Islam itu sudah susah untuk disebarkan, maka jangan sampai Islam semakin susah untuk disebarkan karena jeleknya akhlak kita yang menyebarkan agama Islam. Maka jangan sampai, oh lah kok jebule orang Islam kuwi kok kuwi yo. Oh lah kok jebule wis ngaji ning ngene masjid kae kok akhlake kaya kuwi yo. Alah
kan Pak melu ngaji ning kono. Padahal yang disampaikan adalah Al-Quran, padahal yang disampaikan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi karena jeleknya salah satu akhlak kita, akhirnya merusak dakwah. Maka Syekh Albani mengatakan, fala tusqiluhu aktsar bi su'i akhlaqikum. Maka jangan sampai kita sama-sama memberatkan kebenaran yang sudah berat ini dengan akhlak kita yang jelek. Beliau kemudian melanjutkan. Saya lupa intinya. Dalam mururiz zaman qad tabayyana li, setelah berjalannya waktu semakin jelas bagiku, annal muskilah fi hadhil ummah, bahwa permasalahan yang terjadi di tengah umat Islam itu laisat fil aqidah, bukan dalam masalah akidah saja. Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73. Nabi Muhammad SAW mengatakan iftaraqatil yahudu ala sab'in wa ala wahid wa sab'ina firqah. Kelompok Yahudi mereka berpecah belah menjadi 71 atau 72. Kemudian kelompok Nasrani berpecah belah menjadi 71 atau 72, saya lupa. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, saya sadar bahwa permasalahan internal yang terjadi di tengah umat Islam itu bukan hanya dalam masalah akidah saja, tapi al-mushkilah fi hadhil ummah fil akhlaq. Tapi muskilah, permasalahan terbesar di tengah umat Islam adalah masalah akhlak. Jadi bukan masalah akidah saja. Iya, akidah perlu kita benahi, tapi akhlak juga perlu kita benahi. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara akidah dan akhlak. Maka saya ingin ulang ini. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara masalah akidah dengan masalah akhlak. Atau bahasanya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Dan kedua hal ini adalah dua hal yang saling berjalan bersama. Dan dua hal ini seperti dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Nabi Muhammad SAW menjadikan hablum minannas adalah cerminan dan buah daripada hablum minallah. Dan orang yang hablum minallahnya baik, otomatis seharusnya hablum minannasnya juga baik. Lihat, Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan, hadis sahih rawahul Bukhari. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum akhlaqa, adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling sempurna akhlaknya. Jadi kalau imannya semakin sempurna, harusnya akhlaknya juga semakin baik. Kalau sudah semakin sering sholat 5 waktu, semakin sering duduk di pengajian, harusnya akhlaknya juga semakin baik. Harusnya yang tadinya mungkin serawungan dengan tetangga, kemudian setelah ngaji habis itu berubah jadi tambah jauh dengan tetangga, sudah nggak pernah senyum dengan tetangga, hanya karena berbeda baju dan hanya karena berbeda fashion saja, maka berarti ada yang salah dalam niat kita dan dalam ngaji. Karena orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Ustaz Halim atau Armin Halim, kalau beliau mengatakan, cek hati kita bersama. Ketika kita sudah sering ngaji, ketika kita mungkin secara kondisi hablum minallah semakin banyak, alhamdulillah tahajudnya mulai sering setelah kita ngaji, bagus, Masya Allah.
Alhamdulillah baca Al-Qur'annya semakin sering. Alhamdulillah bagus, Masya Allah. Alhamdulillah pengajiannya ikut di mana-mana, Masya Allah bagus. Tapi dengan hal yang sama, di saat yang sama, di waktu yang sama, hubungan kita dengan tetangga semakin jauh. Yang tadinya mudah senyum, sekarang bersengut terus. Maka berarti perlu kita cek ada yang tidak benar di hati kita bersama. Karena ngaji itu tidak pernah menjadikan hati semakin keras. Karena sholat itu tidak pernah menjadikan hati semakin keras. Karena ngaji tidak pernah menjadikan bibir semakin sempit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata seorang sahabat Nabi Muhammad, saya bacakan hadisnya Rawahul Bukhari. An Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Jarir bin Abdillah. Seorang sahabat yang cukup terkenal, Jarir bin Abdillah. Beliau pernah menuturkan, pernah menggambarkan karakter Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad ketika melihat aku dari mulai aku masuk Islam sampai detik ini. Beliau mengatakan hadis tadi, dan itu hadisnya cukup panjang atau waktunya cukup panjang. Aku tidak pernah melihat semenjak aku masuk Islam sampai detik ini melihat Nabi Muhammad SAW kecuali beliau pasti tersenyum. Maka kenapa senyum kita semakin mahal setelah kita lama mengaji? Itu harus perlu di cross check. Kenapa sholat malam kita semakin rajin, tapi serawungan kita dengan tetangga kok semakin jarang? Itu perlu dengan cross check. Kenapa kita mungkin kesana kemari datang ke pengajian, tapi kemudian melihat orang yang mungkin secara fisik berbeda, kemudian kita tidak mau menyapa? Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW memberikan salah satu gambaran untuk masuk surga. Lihat hadis ini baik-baik. Hadis ini juga hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. An Abdillah ibn Salam, dari Abdullah bin Salam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, isyanya jam 19, masih lama ternyata. Dengaran ini, saya menunggu-nunggu isya. Biasanya isya yang menunggu saya. Ya. An Abdillah ibn Salam, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, dan beliau mengatakan hadis ini untuk memberikan tip masuk surga dengan mudah dan gampang. Akhir hadis ini beliau menyebutkan tadkhulul jannah bisalamin. Niscaya kamu bakal masuk surga dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Beliau menyebutkan 3 tips agar masuk surga dengan gampang. Ingat baik-baik 3 tips ini. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. 1. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah atau bagi-bagilah makanan di antara kalian. Berapa? 2. Yang ketiga, wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang dalam keadaan tidur. Artinya sholat apa itu? Sholat tahajud. Tadkhulul jannah bisalam, maka niscaya kamu akan masuk surga dengan gampang, mudah, dan penuh dengan kesejahteraan. Saya ingin bertanya kepada panjenengan, masih ingat tadi 3 hal tadi agar kita masuk surga dengan gampang? Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, memberikan makanan. Yang ketiga, sholat tahajud. Imbang atau tidak antara hablum minallah dengan hablum minannas? Imbang apa enggak? Banyakan mana? Hablum minannas. Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Ini kaitannya dengan sesama atau dengan Allah? Sesama. Yang kedua, berikanlah makan. Kaitannya dengan sesama atau dengan Allah?
dengan sesama. Kemudian yang ketiga baru wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam hari dalam keadaan manusia sedang tidur, dan itu kaitannya dengan Allah. Lihat, cara agar seseorang masuk surga adalah Nabi Muhammad memberikan salah satu di antara berbagai cara, dan yang paling ditekankan oleh Nabi adalah berbuat baik dengan sesama. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ada salah satu pembahasan masalah fikih ketika ada seseorang yang menghina Allah dan menghina Rasulullah SAW. Itu diberikan klasifikasi hukum yang berbeda di tengah para ulama. Para ulama membahas masalah ini. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang menghina Allah? Apa hukumnya orang yang menghina Allah? Kafir jelas. Apa hukum orang menghina Rasulullah SAW? Hukumnya adalah kafir jelas. Tapi ketika seseorang itu menghina Allah, kemudian diajak taubat dan dia bertobat, maka tidak ditekankan atau tidak dihukum hukuman mati. Saya ulangi, kalau ada seseorang menghina Allah Ta'ala, maka hukumannya adalah disuruh taubat, dan kalau taubat tidak dihukum mati. Tapi kalau seseorang itu menghina Rasulullah SAW, maka dia disuruh taubat dan tetap dihukum dengan hukum mati, walaupun mungkin dia telah bertobat. Ada tahu bedanya ya? Kalau yang pertama, kalau menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau taubat urusan dia dengan Allah. Tapi kalau menghina Rasulullah SAW, walaupun dia sudah bertaubat, tapi hukuman tetap berjalan. Kenapa demikian? Karena kalau itu masalahnya dengan manusia, itu menunjukkan permasalahannya berat. Maka kata para ulama, jangan sampai kita meninggal dunia masih punya urusan dengan manusia. Kalau kita meninggal masih punya urusan dengan Allah selain syirik, insya Allah nggak masalah. Mungkin misalkan kita bolong-bolong sholatnya, mungkin kita berdosa dengan Allah yang kaitannya tentang masalah hukum-hukum Allah, yang itu urusannya dengan Allah. Sholat misalkan, kemudian puasa misalkan, kemudian apalagi yang kaitannya dengan Allah selain syirik. Ya contohnya gampang tadi ya, sholat masih bolong-bolong, kemudian puasa mungkin masih bolong-bolong. Kemudian yang lainnya menzalimi orang lain, mengambil uang orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak dan seterusnya, maka lebih baik selesaikan urusan kita dengan manusia sebelum kita meninggal dunia. Karena kita meninggal dunia membawa urusan dengan sesama manusia itu lebih berat daripada kita meninggal dunia membawa urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dosa syirik tentunya. Karena kalau syirik sudah tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan. Saya kasih contoh yang lain, surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Sebentar saya bukakan. Oke. Ayat yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dari ayat berapa tadi? 11 sampai 18 ini Allah bercerita tentang bagaimana cara masuk surga. Falaq tahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah. Allah berfirman, falaq tahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki yang sukar. Jalan mendaki yang sukar itu kata para ulama adalah jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu mendaki, dan jalan menuju surga itu sangat susah dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalan yang sukar dan penuh dakian tersebut? Maka kemudian Allah berfirman, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Yang pertama, jalan agar bisa masuk surga yang penuh dengan kesukaran, kesusahan, terjal, mendaki dan seterusnya. Fakku raqabah, membebaskan budak. Membebaskan budak itu kaitannya hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minannas.
au it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau memberikan makanan di saat hari musim paceklik. Memberikan makan kepada siapa? Yatiman dza matrabah au miskinan dza matrabah, kepada orang yatim atau kepada orang miskin. Memberikan makan kepada anak yatim atau kepada orang miskin. Dua, pertama membebaskan budak, yang kedua memberikan makanan. Kemudian setelah itu tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara masuk surga dua, hablum minan nas, satu hablum minallah. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ini berat. Saya sering sampaikan ucapan ini dan ingat baik-baik. Apa salahnya kita tersenyum di hadapan orang? Kenapa setelah kita semakin ganteng, necis, pakai peci, pakai jas, baju koko, ganteng seperti ini, kemudian kenapa kok kita bersengut di hadapan orang? Kan kalau tersenyum kan semakin ganteng gitu ya. Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran ditegur oleh Allah karena tidak tersenyum. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ditegur oleh Allah karena mukanya bersengut. Kepada siapa Nabi Muhammad tidak tersenyum? Kepada siapa Nabi Muhammad mukanya bersengut dan kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Kepada seseorang yang matanya buta. Lihat ini. Saya ingin ulangi lagi betapa pentingnya tersenyum dan memberikan muka yang manis kepada setiap orang. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran beliau ditegur oleh Allah karena beliau tidak tersenyum, dan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran karena muka beliau bersengut, dan beliau tidak tersenyum dan tidak bersengut kemudian ditegur oleh Allah. Itu bersengut dan tidak senyumnya kepada orang buta. Nabi, seandainya kita ngomong sama orang buta, mau melet, mau bersengut, mau marah, nggak tahu dia. Betul apa enggak? Betul. Tapi Nabi Muhammad ditegur. Lalu bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad bersengut dan tidak tersenyum kepada orang yang melihat? Ini menunjukkan bagaimana senyum, bertegur sapa, memberikan wajah yang terbaik itu perkara yang sangat penting. Seandainya atau kalau seandainya bersengut atau perkara tidak mudah senyum kepada seseorang itu bukan perkara yang besar di sisi agama Islam atau di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengingatkan. Saat Nabi Muhammad SAW saja diingatkan untuk mudah tersenyum dan memiliki wajah yang manis kepada seseorang yang buta, maka apalagi kepada seseorang yang dapat melihat. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Seseorang yang wajahnya musam, enggak senyum, mengerikan ketika didatangi oleh orang yang buta. Orang yang buta, Pak ngapunten, mau minta, wajah kita kemudian mau mendelik sama dia, mau marah sama dia, ya tetap santai gini aja, enggak tahu. Tapi sama orang buta saja Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ini penting, remeh tapi luar biasa efeknya. Siapa sih ngaji di mana? Ngaji di tempat itu. Oh iya, orangnya mudah senyum di sana, senang. Misionaris, mereka nggak perlu banyak alasan, nggak perlu banyak bekal, nggak perlu banyak dalil. Bawanya apa? Senyum, bagi-bagi, selesai. Kita yang pakai dalil A, B, C, D, Allah berfirman, Nabi Muhammad berfirman, turun, nggak salaman, nggak senyum, nggak ngomong, nggak gitu. Sungkan Pak kalau kayak kain. Betul apa enggak? Betul. Apalagi masyarakat awam. Masyarakat awam itu tidak butuh dalil. Masyarakat awam itu nggak butuh firman Allah, nggak butuh hadis Nabi Muhammad. Yang pertama kali mereka butuhkan adalah akhlak. Dan kita semua punya beban dakwah. Maka jangan sampai kita yang menjadikan dakwah ini semakin berat karena akhlak kita yang jelek. Jangan sampai kita yang menjadikan dakwah ini semakin berat karena akhlak kita yang jelek. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ingat, dakwah itu merangkul dan bukan memukul. Dakwah itu mencintai dan bukan mencaci. Dakwah itu mengajak dan bukan mengejek. Ingat itu baik-baik.
Dan ini pesan bukan untuk saya sebagai seorang dai, bukan, tapi untuk kita semua, karena kita semua adalah dai dengan profesi dan kegiatan dan background masing-masing. Dakwah itu mengajak dan bukan mengejek. Dakwah itu merangkul dan bukan memukul. Dakwah itu saling mencintai, menebarkan kasih sayang dan bukan menebarkan kebencian. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada dua orang sahabat yang diutus menuju Yaman. Satu Abu Musa al-Ash'ari, yang kedua Mu'ad bin Jabal. Diutus dua orang ini menuju Yaman. Kemudian beliau nasihatkan kepada mereka berdua, yassiro wa la tu'assiro, basyiro wa la tunafiro. Berikanlah kabar gembira dan jangan buat orang semakin lari. Mudahkanlah urusan orang dan jangan persulit urusan orang. Kalau sekarang kan kaidah rumusnya adalah kalau bisa rumit kenapa dibikin gampang. Gampang bisa, kalau bisa rumit kenapa dibikin mudah. Kalau bisa dimintai duit kenapa harus gratis? Ya Allah. Jadi urusan kita dibolak-balik, akhirnya keadaan kita pun dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan kepada dua orang sahabat tadi, wa tatawa'a wa la takhtalifa, saling mengalahlah kalian dan jangan saling berselisih. Itu mereka berdua diutus ke negeri Yaman sebagai seorang dai. Lah kalau dainya saja gelut masing-masing, dainya saja bercerai-berai, lalu bagaimana dengan umat Islam? Maka kita punya tugas bersama. Umat Islam ini butuh sosok yang mengajak sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW berkata, terakhir rawahu Abu Dawud, beliau mengatakan, inna awlan nasi billahi wa birasuli, sesungguhnya orang yang paling berhak dekat dengan Allah dan orang yang paling berhak dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pertama memulai ucapan salam. Orang yang paling berhak untuk dekat dengan Allah dan orang yang paling berhak dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Dan Islam yang paling baik adalah mengucapkan salam kepada yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Itu isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ucapkan salam bukan hanya kepada sesama komunitas saja. Kita ucapkan salam bukan hanya kepada sesama orang yang kita kenal saja. Kalau seandainya salam bukan hanya kepada sesama komunitas atau yang kita kenal saja, juga masalah senyum. 3 orang duduk, 1 sama pakaiannya, 2 sama pakaiannya, 3 beda pakaiannya. Yang satu, gimana ibu kabarnya, gimana senyumnya, Masya Allah renyah banget. Habis itu yang kedua, gimana ibu? Yang ketiga, subhanallah, itu ngangkan kapok aku berani maneng. Maka jangan sampai kita yang memutus dan membantu syaitan untuk memutuskan orang itu. Banyak cerita seorang yang tadinya mungkin masih pakai baju gambar-gambar macam-macam di belakangnya, pakai celana jinnya dipakai, itu celananya jin juga dipakai, subhanallah, dipakai, kemudian masuk masjid dilihat dari atas sampai bawah, atas sampai bawah, atas sampai bawah. Orang tadi gimana sih rasanya kalau kita dilihatin oleh orang? Satu masjid ngeliatin saya, kapok aku, orang Pak Merono maneh gitu. Saya nggak mau ke sana lagi. Akhirnya yang tadinya mau kenal Islam, yang tadinya mau sholat, yang tadinya mau ngaji, yang tadinya mau duduk di majelis ilmu, akhirnya lari karena ulah kita. Saya punya salah satu jamaah, Masya Allah, dulu tatonan luar biasa, masuknya masih pakai celana jin, masih kelihatan tatonya. Sekarang sudah berubah, pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis dan seterusnya, karena akhlak yang baik. Maka mari kita hiasi bukan hanya diri kita dengan pakaian, dengan hanya fisik, tapi mari kita saatnya naik kelas untuk kita memiliki hati yang mudah menerima perbedaan, memiliki hati yang mudah untuk berserawung dengan sesama manusia. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf kalau ucapan saya ini kurang berkenan karena saya berbicara karena curhatan saya pribadi, karena ini pengalaman saya pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.